universitas itu kan mulai dari teaching university. Teaching University. Teaching University, lalu berkembang menjadi Research University. Research University. University, terus berkembang lagi menjadi Entrepreneur University. Betul. Ketiga-tiganya tidak boleh ditinggalkan. Tetap harus bertautan ya Pak ya. Sahabat Civitas Akademika Universitas PGRI Adibuana Surabaya, kita saat ini berada di kampus 3 kali Katir yang sangat luar biasa. Ini adalah kampus pengembangan untuk edukasi, untuk laboratorium, dan untuk rekreasi. Nah, kalian semuanya akan sangat tertarik dan berkesan kalau berada di sini. Kita ada joglo yang sangat luar biasa, ada pepohonan yang sangat luar biasa, bahkan ada beberapa hewan yang sudah dipindahkan dari Dukuh Menanggal ke kampus 3 kali Katir. Yuk ikutin kami, dan yang pasti kalian akan seneng untuk melihat kali Katir. Luar biasa. Sahabat Civitas Akademika, kebetulan saya hari ini ditemani dengan Ketua PLPPT PGRI Surabaya, Bapak Sutiono. Nah, beliau ini yang mencetuskan dan memiliki banyak ide tentang pembangunan Kali Katir. Kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Yang penting saat ini kita sapa. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Kita berada di Kali Katir, suasana sangat berbeda. Ya. Kalau di Surabaya sudah sedikit deromos, di sini sejuk banget ya, Pak. Wah. Suasananya benar-benar hijau. Ya. Mungkin nanti saya akan tanya-tanya Bapak sambil jalan. Monggo. Monggo. Pak, joglo kita itu 2 joglo. Ketika 2 joglo, maka kita memiliki, kalau tidak salah ini berarti kita memiliki 8 pilar, karena masing-masing joglo ada 4 pilar, atau memiliki 8 soko guru. Apakah ini mewakili bahwa pendiri kita ada 8 orang? Iya, betul. Jadi pendiri kita 8 orang, kemudian joglo itu kan masing-masing punya 4 soko guru. Jadi kalau 2 joglo berarti 8 soko guru mencerminkan 8 pendiri. 8 pendiri kita. Iya, iya. Pak Sutiono, pemilihan lokasi yang sangat luar biasa di ketinggian yang sangat luar biasa, terutama di daerah Kali Katir kan memang konsep wisata kalau di sini. Pak, untuk pengembangan edukasi, laboratorium, terus kemudian rekreasi, sudah berapa pohon Pak kira-kira yang ditanam di wilayah ini? Kalau pohonnya banyak, ya tidak terhitung. Soalnya dulu waktu kita melihat survei di sini, itu di sini kan 4,2 hektar. 4,2 hektar. Tanahnya berbukit, lalu kita melihat di sini sampai ke atas, lalu kita menyimpulkan ini potensi. Sangat potensi. Potensi untuk dijadikan kampus ketiga. Lalu fungsinya itu ada 3. Ya. Pertama produksi. Produksi ya? Wah, ini yang saya tadi malah lupa ya, produksi ya. Harus produksi itu Pak ya. Tinggi. Produksi itu artinya kampus ini kan punya harus punya tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanam di sini, untuk penghijauan. Karena memang pemerintah itu mencanangkan di sini untuk agrowisata, begitu ya. Kelompoknya agrowisata, betul. Jadi tanah di sini itu tidak boleh dibangun dengan banyak bangunan. Oh, ada aturannya Pak, berapa persen kalau untuk bangunan? Kalau untuk bangunan 25% maksimal. Yang lain hijau. Oh iya. Ya itu. Jadi produksi karena punya potensi bisa ditanami tanaman yang produktif. Kita sudah punya di sini tanaman yang lama itu, yang produktif itu kayu jati. Kayu jati. Kita biarkan itu. Kalau yang akasia dan lain-lain itu secara bertahap kita kurangi, ditebang, ditanami pohon-pohon yang bisa untuk menghasilkan. Antara lain duren. Duren itu nanti harus produksi duren di sini. Produksi duren, mangga, rambutan. Dan karena produksi ini
nanti ya punya tanaman yang memang andalan di sini. Andalan durian. Oke. Kalau durian ini sangat cocok karena di dataran tinggi. Iya, gitu. iya. Yang curah hujannya juga harus stabil. Iya, produksi Karena durian itu. ya, mendekati Iya. Wonosalam itu ya, Iya. hampir-hampir sama ya Pak. Pak, kalau untuk hewan bagaimana? Apakah tertentu khusus atau bagaimana? itu dalam konsep rekreasi. Oh, rekreasinya. Oke. Karena berarti Rekreasi. tadi kalau pepohonan dan sebagainya produksinya, kemudian hewan masuk ke dalam bentuk rekreasi. Rekreasi karena ya untuk dikunjungi oleh masyarakat kan sambil untuk Nggih. pelestarian hewan langka. hewan langka yaitu rusa. Rusa, gitu Pak. Itu sekaligus untuk itu fungsi rekreasi. Rekreasi. Di sini juga disiapkan lahan untuk kemah. Oh, Untuk camping. disiapkan untuk camping. Di atas sudah mulai Sangat cocok kalau untuk outbound dan lain sebagainya Ya, ya, Pak, untuk karena outbound, ya. harus di ketinggian, banyak pohon, terus kemudian ya. banyak tantangan gitu. Ya, itu rekreasi. Rekreasinya gitu. Dan lalu edukasi. Nah, ini seperti apa nanti polanya? Kalau edukasi? Tanaman ini kan juga untuk penelitian untuk mahasiswa, untuk Ya. di samping itu untuk laboratorium. Berarti rencananya ada tanaman obat di sini? Tanaman obat karena kita punya toga kalau istilahnya itu ya Pak ya, ya, toga untuk tanaman untuk obat. farmasi, kita betul. kan punya Oke. prodi farmasi. Iya. Jadi selayaknya di sini ditanami untuk laboratorium farmasi, karena farmasi kita juga itu ciri khasnya adalah farmasi alam. Iya, itu. Jadi edukasi, produksi, rekreasi, dan farmasi. saya melihat dinding-dinding ini juga penuh makna. Iya. Kalikatir ini sangat luar biasa. Kalau heritage-nya atau istilahnya dalam istilah-istilah kuno ini sangat luar biasa. Ada beberapa wayang dan tokoh-tokoh. Apakah ini kalau difilosofikan, apakah bapak-bapak kami juga seperti penokoh pewayangan itu, Pak? Yang 8 orang itu, gitu. Iya, Monggo, iya. seperti apa Bapak? Ini kan dalam pewayangan itu dalam Mahabharata. Mahabharata, ya. Itu ada sosok-sosok yang Kalau ini Mahabharata ya Pak kali ini? Nggih? iya Bagian dari Mahabharata. Ada Krishna, nggih. ada Pandawa. Ada Pandawa, betul nggih. Jadi Tokohnya Pandawa, nggih. Pandawa itu kan lawannya itu Kurawa. Kurawa, ya. Kalau Pandawa itu ini adalah sosok yang berkarakter baik. Nggih. Lawannya Kurawa itu sosok yang berkarakter lawannya jelek. Nggih. Pandawa ini ada rajanya ini Puntadewa. Puntadewa ya Pak. Ini yang pertama berarti nggih, anak pertama dari Pandawa. Puntadewa. Puntadewa, nggih. Puntadewa itu anak yang pertama. Anak kedua ini Bima. Bima. Nggih, Werkudara, Bima ya, Pak? Ya. Ketiga Bima, nggih. Ketiga ini Ingkang ganteng piyambak Janaka. ya, Janaka. Iya, Janaka. kalau adiknya dua tidak ada di sini, Nggih, belum betul, ada. nggih. Kemudian Lalu ini penasihatnya nasihat ini, wah ini Bapak ini ini ya. Kresno ini penasihatnya itu Kresno. Kresno Ya, ya, ini dia ahli strategi. ahli strategi. ahli Iya, strategi. betul, betul, Kok ahli perang dua ini. Kalau ratu ini, rajanya ini Puntadewa ini yang bijaksana. Perawaannya penyabar dan bijaksana yang Iya. Lalu ini ada yang ngemong. Oh, itu Pak. Yang ngemong Pandawa itu Semar. Ya, Semar. Semar. Yang betul. Semar ini tokoh katanya dewa yang Yang Ya. turun ke bumi. turun ke bumi jadi Ke bumi, pamong. nggih, Jadi pamong. betul, Ya. nggih. Lalu sebenarnya Pandawa juga punya anak itu yang Gatotkaca ini, Gatotkaca, anaknya nggih. anaknya Bima itu. Anaknya Bima. Sebenarnya Iya, Bapak. ini adalah cucunya
Janoko. Oh, Ini yang namanya Parikesit ini yang terakhir, generasi paling akhir ya Pak? Nggih. Ini nanti akan menggantikan Puntadewa. Puntadewa itu Parikesit itu. Ya. Jadi anak-anaknya itu tidak ada yang bisa mewarisi menjadi raja kecuali yang ini. Kecuali cucunya. Ini adalah cucunya. Makna ini. Cucunya Janoko. Janoko. Putranya Abimanyu. Putranya Abimanyu. Iya, betul. Ini dibuat gini, sekat ini supaya untuk memberi makna yang lebih. Betul. Itu dikasih ini. Dan ini uniknya diambil dari hewan yang ini asli ya Pak ya, dari kambing asli, berarti tidak dipotong seperti wayang yang itu ya Pak. Iya. Kalau ini Hanuman. Hanuman, tingkat seninya tinggi. Hanuman. Iya. Pak, kita mengulik ke masa depan lagi Pak. Masih sangat perlu ya Pak kita memaknai seperti pewayangan tokoh-tokoh yang bijaksana itu berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan untuk merencanakan masa depan seperti itu. Seperti apa Pak kalau menurut Bapak pandangannya, karena saya yakin Bapak yang sudah dari beberapa generasi gitu ke generasi kami itu harus menokohi seperti siapa seperti itu. Ini tokoh-tokoh Pandawa. Ini adalah yang memang berjuang, ya berjuang. Dia sebenarnya punya pewaris dari kerajaan Kurawa, tetapi diambil oleh diambil oleh Kurawa itu. Betul. Pandawa itu diasingkan. Diasingkan termasuk ya Pak ya. Diasingkan, tapi kemudian berjuang. Iya, betul. Berjuang, akhirnya ya tidak mudah untuk berjuang untuk mendapatkan kembali kerajaannya itu. Betul. Iya. Apakah nanti dunia pendidikan itu juga begitu Pak? Artinya ada orang yang labuh-labet, orang yang betul-betul berjuang sepenuhnya untuk membesarkan organisasi atau apa, memang seperti itu ya Pak ya? Jadi kita tidak lepas dari berjuang. Hidup itu adalah penuh perjuangan. Itu pada penuh perjuangan nih Pak. Nggak boleh berhenti ya Pak. Tidak boleh hanya menikmati hasil perjuangan, tapi harus tetap continue berjuang ya Pak. Berjuang, tetap pengembangan. Berjuang untuk pengembangan. Karena kita harus selalu beradaptasi dengan zaman kan. Siap. Sedangkan kita ini suatu lembaga, itu harus tetap eksis. Dan tantangannya berbeda-beda. Tentu berbeda-beda. Iya, betul. Sejak tahun 71 sampai sekarang berbeda-beda problemnya. Setiap zaman berbeda ya Pak ya. Iya. Monggo kita sambil keluar untuk melihat yang bagian luar dari gedung ini. Pak Tiono, kita sekarang sudah berada di ketinggian. Ketika berada ketinggian, tetapi kita masih melihat pegunungan. Artinya ketika kita pada posisi puncak, tetapi harus ingat tidak boleh berpuas diri sampai di sini. Artinya masih ada gunung yang harus kita jangkau. Bapak, apakah ada harapan ketika Adibuana sudah menempati posisi yang sangat luar biasa ini? Apakah harapan Bapak seperti apa untuk pengembangan Adibuana berikutnya? Iya, betul. Jadi kita harus selalu berkembang kan itu ya. Harus sesuai dengan tantangan-tantangan. Tantangan zaman. Tahap-tahap dari pengembangan universitas itu kan mulai dari teaching university. Teaching university, lalu berkembang menjadi research university. Terus berkembang lagi menjadi entrepreneur university. Ketiga-tiganya tidak boleh ditinggalkan. Tetap harus bertautan ya Pak ya. Tapi makin lama makin ke depan itu setelah mantap di dalam riset, itu tentunya ke depannya entrepreneurs itu harus lebih maju. Tapi masih berbasis riset. Itu masih berbasis riset. Riset tadi penelitian. riset sama entrepreneur. Nah itu tidak boleh dilupakan karena kita swasta. Masih. Walaupun ada di dalam
korporasi, di dalam lembaga, semua harus berpikir swasta. Wirausaha. Iya, karena hidupnya dibiayai sendiri. Dibiayai sendiri. Betul. Iya. Jadi apalagi kita ini dulu kan hanya punya universitas. Lalu kita punya SMA. Betul. SMA itu salah satu usaha kita. Usaha yang di bidang pendidikan. Ada usaha yang di luar pendidikan, yaitu klinik. Oh iya, di klinik Usada Buana ini. Ya. Ini semi pendidikan, semi usaha juga, yaitu. Berarti masih digunakan juga untuk riset juga ya Pak, yang untuk Usada Buana yang rumah sakit itu ya? Iya, betul, itu untuk menopang prodi kesehatan. Betul, ya, yang Fakultas Ilmu Kesehatan. Iya. Lalu di sini Kalikatir. Di Kalikatir ini ada Buana Edupak. Itu juga untuk menunjang pendidikan itu. juga. Dan diarahkan ini menjadi suatu usaha yang berkembang. Entrepreneurnya harus lebih kuat. Ya, Bapak. Oleh karena itu kita canangkan tahun 35. Ini usaha-usaha bidang pendidikan dan non pendidikan itu akan menjadi holding. Ya Pak, betul. Holding. 2035. 35. Betul, holding. Jadi agar para generasi muda siap-siap mulai dari sekarang. Bapak, karena berpikirnya sudah tahun holding. 35 ke sana itu generasi muda itu memimpin ini. Betul Bapak. Memimpin ini semua. Sudah harus pengembangan ke sana. Jadi holding itu kan usaha yang besar. Itu. Nah, ketika Bapak menjadi 8 orang bagian dari pendiri itu, amanahnya seperti apa Pak untuk mengembangkan? Mungkin dipesankan oleh para pendahulu yang sudah tenang di surga. Kira-kira pesannya seperti apa? Nah, pesannya yang masih Bapak ingat kira-kira? Tetap sampai sekarang itu ada di dalam statuta itu PIP. Pola ilmiah pokok. Oh itu Pak? Ya, pola ilmiah pokok itu dulu namanya metodologi pengajaran. Sekarang PIP. Sampai sekarang kan diwujudkan di dalam ini ya, prodi TEP itu dipertahankan. Iya, pendidikan. Itu menjadi payungnya prodi-prodi pendidikan. Jadi tetap kita sebagai perguruan tinggi kependidikan. Program studi kependidikan tetap kita harus ada. Pelihara. Cikal bakalnya di kependidikan. Di samping prodi murni ini memperkuat prodi-prodi. Berarti pendidikan. Itu pesan beliau ya Pak ya? Ya. Jangan walaupun kamu nanti sudah jaya dan lain sebagainya, jangan tinggalkan pendidikan. Baik, kita lanjut ke tempat yang lain Pak. Kalau tadi dijelaskan ada pohon asli yang pertama kali dibeli seperti jati, terus kemudian beberapa pohon mahoni. Nah, apakah ada tanaman-tanaman pengembangan yang kira-kira nanti untuk mendukung yang Bapak sampaikan tadi sebagai kampus bagian dari produksi? Betul. Jadi kita menanam ini durian. Durian ini adalah tanaman pengembangan dari kita, tanaman baru. Dan ini menurut saya termasuk dalam yang inovatif ya. Iya, betul. Ini durian ini adalah durian tidak biasa. Ini durian yang berkaki banyak. Oh iya Pak, berkaki banyak itu. Nampak itu. Jadi ada mungkin 7 tanaman. Itu bukan karena sambungan atau apa ya? Memang sudah dari. Memang disambung. Dari beberapa pohon disambung, tapi pohon yang ke atas satu. Jadi kakinya banyak. Mudah-mudahan itu menjadi lebih produktif, gitu. Ya, lebih kuat. Komoditas yang varian. Bentukan teknologi ya Pak ya? Bentukan teknologi. Yang membeli ini Pak Widodo ini ya, ini bentukan teknologi. Berarti ada ini pohon durian. dalam rangka realisasi program produksi di lahan ini. Karena di sini harus ada tanaman yang berarti nanti di sini tidak akan ada gedung baru Pak, ini tidak aja untuk lahan saja ya. Kalau ini Mas Ino, ini adalah leci. Yang ini leci. Ini pohon leci ini. Pohon leci di sana itu ada yang langka lagi Pak kira-kira.
sawo hitam. Oh, monggo kita datangi Pak yang sawo hitam. Saya kok penasaran ada tanaman sawo hitam. Bukan hitam. apa? Saptose atau bukan ya Pak ya? Apa itu jenis namanya? Sawo hitam ya? Iya, sawo hitam nama latennya saya lupa. Yang tapi viral di kampus Menanggal sudah ada ini ya Pak. Dan sudah berbuah. Nggih. Lebih tinggi daripada ini. Ini sawo hitam ini. Sawo berarti hitam. besar bentuk anunya. Iya. Kira-kira sebesar apel begitu. Apel. Ya. Dan warnanya hitam. Sampai yang bisa dimakan itu dagingnya itu kalau sudah masak hitam. Kalau di Dukuh Menanggal dulu pernah didaftarkan di MURI, apakah nanti rencana di sini juga begitu? Mudah-mudahan kalau sudah lengkap ya Pak ya. Nanti kita tahap kedua kita daftarkan lagi ke MURI. Nah ini dari tempat untuk ibadah. Iya, ini untuk ibadah. Iya Pak, khusus banget di bentuknya. Untuk kalau dilanjutkan ke atas itu ada camping ground. Oh, camping ground kan beritanya di atasnya lagi. Iya, itu di sana. Rencananya di sana ada beberapa camping ground yang nanti ada jalan setapak bisa mengitari ini. Mengitari, oh. Nanti bisa sampai di belakangnya Joglo. Joglo di sana. Oh, jadi nanti betul. Bisa jalan-jalan ke sana. Rencananya begitu. Pak, karena ini nanti menjadi tempat wisata yang sangat luar biasa. Ya. Kebutuhan air bersihnya dari mana Pak? Kalau kebutuhan air bersih ada 2. Oh. Kita ngebor sendiri. Berarti air tanah? Air tanah, air bawah ya. Air tanah. Itu 70 meter itu. 70 meter ke dalamnya. Ya, itu. Dan juga ada aliran air sumber dari atas. Ya. Tapi dua-duanya dicampur atau yang sumber untuk minum, yang ini untuk mandi buatan digabung. Ditandon jadi satu. Ya. Wah, betul. Dipisah. Dipisah. Oh, dipisah. Oh, ya, dipisah. Tapi kalau di sini air tanahnya masih bagus Pak ya, karena masih di pegunungan asli. Iya. Ya, kita lanjut ke hewan ya Pak ya nanti setelah ini. Nah ini apa Pak yang ini? Anggur pohon. Oh, ini anggur pohon. Oh, betul. Bukan gowok itu bukan ya Pak ya? Ini anggur pohon gitu namanya. Anggur pohon. Anggur pohon. Gitu. Kalau ini apa ini namanya? Bidara. Oh iya, ini bidara Cina. Yang bisa untuk obat. Ininya yang daun-daunnya bisa digunakan untuk obat. Oh iya, ini namanya pohon Lik Wan Yu. Yang tanaman ini. Ini tanaman ini. Oh, Lik Wan Yu. Kalau itu pohon mojo. Mojo, ya Pak itu. Itu yang seperti melon. Iya, betul. Buahnya tapi tidak bisa. Menurut internet sekarang sudah dipakai untuk obat juga Pak. Katanya penurun gitu, kolesterol berarti dia dimasak, airnya itu yang dipakai. Iya. Karena melihat kayaknya kan gedir buah itu ya. Mungkin Tuhan menciptakan itu pasti kan ada maksudnya. Betul. Kita lanjut ke tempat yang lain Pak. Kalau ini kopi Mas ini. Ini kopi biasa, kopi nganu ya Pak ya? Kopi. Jenis kopi. Iya kopi. Ini kan untuk itu tadi mendukung program produksi. Ya. Ya. Ini apa ini? Kelengkeng. Pak, ini adalah penengkaran dari hewan kijang atau apa Pak namanya? Rusa. Nah, rusa. Pak, seperti ini apakah perlu perizinan, terus kemudian prosedurnya kan tidak semua orang boleh untuk istilahnya menyimpan dan menernakkan hewan-hewan seperti ini. Bagaimana prosedurnya? Ini adalah hewan rusa jenis Timor. Oh, rusa jenis Timor. Ini kan besar ya. Besar ya. Nah, ini memang dilindungi. Dan untuk memelihara ini, menangkarkan ini perlu izin dari BKSDA. BKSDA ya Pak ya? BKSDA Jawa itu Timur. Bagian dari Departemen Kehutanan atau Pertanian? Ini apa lingkungan itu apa? Oh. Departemen lingkungan apa itu? KLH itu ya? KLH ya. Tadinya ide ini datang ketika Bupati Tulungagung itu punya rusa banyak.
gitu. Nah, iya. Salah satu teman kita itu punya kenal dengan bupati. Lalu kita mengajukan permohonan untuk minta itu dikabulkan. Tadinya 5 dari Tulungagung dibawa ke Surabaya. Membawanya pakai itu truknya KKU. Terus di ternak ini tidak semulus yang kita perkirakan. Kan ada jantan, ada betina, itu ada yang mati, ada yang beranak tapi mati gitu. Lalu kita minta tolong ke dokter hewan untuk gimana ini enaknya. Lalu diberi saran-saran untuk pengembangan di mana, di Dukuh Menanggal itu. Itu lalu berkembang menjadi belasan. Di sana nggak cukup, dibawa ke sini. Dibawa ke sini 6 kalau tidak salah dulu. Sekarang di sini 9. Di Dukuh Menanggal itu sekarang 32. 32. Hampir 50 kita punya ya Pak. Jadi kita punya dokter hewan sendiri, tenaga tetap. Kita punya konsultan dokter hewan yang sudah berpengalaman. Akhirnya ternak-ternak binatang langka itu berhasil. Setiap kelahiran harus registrasi atau apa? Betul. Setiap kematian dan kelahiran harus juga ya, Pak? Dilaporkan. Dan setiap tahun harus ada laporan. Harus ada laporan. Iya. Sangat luar biasa. Nah ini pengembangan yang luar biasa. Tidak semuanya kampus memiliki seperti ini. Di sini 9, di sana 32, hampir 50. Hampir 50-an ya kita punya untuk rusa timur ini. Jenisnya memang rusa timur ya Pak? Rusa timur, rusa timur, bukan kijang. Kalau untuk pola makan, ini diambilkan dari tanaman sekitar sini atau didatangkan? Nah, khusus untuk kalikatir, kita nanam sendiri juga. Ini adalah rumput gajah, kesukaannya dia. Di samping juga cari rumput di luar kampus ini. Kalau di Menanggal itu beli semua. Harus beli ya Pak ya. Nggak bisa menanam rumput kalau di Menanggal. Ini jadi binatang langka yang kita pelihara itu ada rusa timur, merak hijau. Merak hijau itu. Merak hijau, lalu jalak Bali. Jalak Bali. Itu punya izin semua. Harus punya izin kemana Pak? Bahkan karena kita berhasil menangkarkan binatang-binatang itu, diberi hadiah oleh BKSDA. Dititipkan itu adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih hidup. Itu bagian dari titipannya karena kita mampu menangkarkan itu dipercaya ya Pak. KBS saja nggak punya yang cendrawasih hidup. Kalau kita justru punya cendrawasih hidup. Dari Papua itu kali cendrawasihnya. Yang betul. Sahabat Civitas Akademika yang luar biasa, setelah saya berkeliling dengan Pak Tiono di kampus Kalikatir yang benar-benar sejuk dan penuh kesan, kami berada di batu yang sangat bertuah ini, yang menurut para penduduk sini ini merupakan cikal bakal dari kawasan ini, dan memang beliau Bapak ini sangat luar biasa. Ini harus benar-benar dirapikan dan sangat luar biasa. Pak, kira-kira ada mana apa Pak di balik batu yang harus kami simpan gitu sebagai situs atau apa? Seperti apa Bapak? Iya. Jadi ini kan salah satu karakteristik dari tanah ini adalah tanah yang berbatu-batu. Berbatu-batu, nggih. Batunya besar-besar, ada yang kecil. Ada yang batu ceper juga. Ada yang batu ceper. Jarang batu ceper itu. Di sini ada batu ceper dan kita manfaatkan itu di Menanggal. Kalau ini adalah salah satu batu yang ada di sini yang besar-besar yang dimanfaatkan untuk ini pondasi pembangunan pembangunan dan kan dipecah-pecah menjadi batu kecil-kecil untuk pembangunan. Nah, ini tidak karena ini oleh penduduk diyakini ini jangan dipecah karena biar menjadi penanda bahwa kita itu punya
kekayaan ini berupa batu yang besar-besar. Nah, sekaligus ada maknanya biar kita itu tidak lupa pada sejarah. Ya, sejarahnya kan ada. Iya. Setiap orang, setiap lembaga itu punya sejarah. Betul. Kalau orang Jawa, ojo sampai kacang ninggal lanjaran. Ya. Maknanya itu ya. Ojo sampai kacang ninggal lanjaran. Kalau kacang ninggal lanjaran itu kan jatuh, tidak lagi bisa menjulang tinggi. Tidak bisa, pencapaiannya nggak bisa. Lanjaran itu yang bisa mencapai ketinggian. Mengantarkan. Bapak Tiono, saya terima kasih pengalaman yang sangat luar biasa. Saya sudah ditunjukkan beberapa tempat yang sangat luar biasa. Yang saya maknai adalah yang terakhir dari Bapak, bahwa kacang tidak boleh meninggalkan lanjaran. Artinya, sehebat apapun, kalau tidak ada lanjaran yang mengangkat kita ke atas, maka kita akan jatuh pula. Terima kasih atas pengalaman ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan di tempat-tempat yang lain yang sangat luar biasa. Saya pamitan dan mohon pangestu, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Sebagai wakil dari generasi muda, ini supaya mengembangkan, menjaga, mengawal pengembangan Universitas PGRI Adibuan. Terima kasih Bapak. Saya pamit dulu.